Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdullah dengan nomor mahasiswa 19 19 10 10 19. Baik, di video kali ini saya akan presentasi tentang tugas besar analisis struktur baja dengan menggunakan aplikasi iTabs. Baik, langsung mari kita beranjak ke latar belakang. Latar belakang. Bangunan gedung adalah wujud fisikasi pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya. Bagian atau seluruhnya berada di atas atau di dalam tanah ataupun air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya. Dalam perencanaan struktur suatu gedung, keamanan merupakan suatu faktor yang penting untuk diperhatikan. Struktur tersebut yang akan menopang sebuah hasil konstruksi agar tidak runtuh dan kokoh untuk berdiri bertahun-tahun yang akan datang. Gaya aksial maupun lateral harus diperhitungkan agar struktur memiliki ketahanan terhadap gaya-gaya tersebut. Perencanaan struktur pada tugas bangunan 3 lantai menggunakan program ETABS versi 18 untuk membantu proses pembuatan perencanaan serta berfungsi juga untuk menghitung gaya yang bekerja pada balok, kolom, dan plat lantai. Baik, tujuan dari pembuatan tugas laporan ini adalah untuk merencanakan dimensi elemen struktur serta melakukan analisis terhadap struktur sehingga sebuah bangunan memiliki analisis struktur yang aman dan sesuai dengan fungsinya, serta dapat memahami untuk merencanakan sebuah bangunan melalui program yang ada dan memenuhi salah satu syarat kelulusan mata kuliah struktur baja. Kriteria dan referensi. Baik, di sini kami mengambil referensi dari SNI 1729/2015 tentang persyaratan baja struktural untuk bangunan gedung. Peraturan Pembebanan Indonesia atau PPI 1983, lalu Peraturan Perencanaan Bangunan Baja atau PPBBI, SKBI 1987, perhitungan muatan, lalu profil baja dari PT Gunung Garuda. Baik, untuk spesifikasi material di sini kami menggunakan baja 37 dengan parameter kuat leleh atau FY sebesar 210 MPa, kuat ultimate atau FU sebesar 340 MPa, modulus elastisitas 200.000 MPa, berat jenis 7.850 kg per meter kubik, lalu position rasionya 0,3. Baik, untuk perhitungan pembebanan, di sini kami untuk perhitungan pembebanan dari beban mati sendiri. Beban mati dihitung dari beban mati itu sendiri serta beban mati tambahan yang berupa pasir, keramik, plafon, spesi, dan ME. Yang mana total beban mati tambahan tersebut adalah 162 kg per meter kuadrat. Sementara untuk beban hidup ruangan terdiri dari beban hidup ruangan, beban hidup koridor, beban hidup cantilever, dan beban hidup atap dek yang masing-masing terdiri dari 250 kg per meter kuadrat, 300 kg per meter kuadrat, 100 kg per meter kuadrat, dan 100 kg per meter kuadrat. Sementara untuk beban gempa sendiri, di sini kami mengambil dari dari website Spectra Indonesia dengan wilayah Bandung, tanah sedang, dengan parameter seperti yang terlihat pada gambar, di mana PGA adalah 0,4983, sementara SS 1,1209, SI 0,4928, dan TL-nya 20. Kita lanjut untuk kombinasi pembebanan. Di sini kombinasi pembebanan yang kami pakai adalah sebagai berikut, di mana D ada menunjukkan dead atau beban mati, dan super dead load adalah SDL menunjukkan super dead load,
atau beban yang melekat, dan L adalah menunjukkan live atau beban hidup. Sementara RXPX adalah beban gempa ke arah X dan RSPY adalah beban gempa ke arah Y. Baik, kita lanjut. Oke, untuk pemodelan struktur sendiri, setelah kita membuka aplikasi ETAP, yang pertama kita lihat adalah tampilannya seperti ini. Dimana di sini adalah ini adalah hasil dari pekerjaan kami selama ini, ya beberapa minggu ini maksudnya. Ini di jendela awal untuk ETAP versi 18. Nah, ketika telah memilih ini, kita masuk ke new model, lalu nanti akan muncul jendela model ini initialization. Nah, di sini kita memilih checklist yang paling 3, yang nomor 3, di mana kita milih yang nomor 3. Oke. Di semuanya telah ada di situ. Kita memakai eventnya yang matrix dan lain-lain. Ya, kurang lebih seperti itulah. Untuk model strukturnya di sini kita isi di sini beberapa jumlah lantainya dan berapa luasnya dari gedung tersebut, lalu kita pilih grid only. Oke, input grid sheet data seperti ini. Pemodelan struktur ini adalah pemodelan di mana kita akan menentukan material properti dari struktur tersebut. Kita akan menentukan baja apa yang dipakai dan lain-lain. Nah, ini adalah frame section, mana kita menentukan penampang dari struktur tersebut. IWF 200 ini ada menunjukkan jumlah dari total div, antara 100 itu top range width dan 55 top range thickness, ya seperti itu. Baik, lanjut lagi untuk pemodelan struktur. Untuk input grid sistem data bisa dilihat seperti ini caranya. Jadi kalian bisa lihat sendiri di aplikasi masing-masing. Juga pemodelan gedung 3D. Untuk bagian cell load segment, ini frame load segmentnya untuk distribute. Baik, ini ketika sudah memasuki di bagian model beban atau pembebanan, bisa kita bilang bagian pembebanan. Pertama kita masukkan cell load segmentnya, lalu frame load segment, attribute, lalu response spectrum, ya tadi seperti yang di awal kita lihat, ini adalah beban gempa, load case, lalu mass source-nya juga. Oke, analisis struktur. Analisis struktur ini adalah bentuk ketika kita telah hasil dari yang kita buat itu kita running, dan ini adalah analisis seperti ini, gaya dalam momen. Oke, kesimpulan, dimensi profil baja yang dibutuhkan untuk balok non komposit adalah IWF 350 175,7 11, IWF 350 150 6,59, dan IWF 250 125.6.9. Untuk balok komposit adalah IWF 350 175.7.11 dan IWF 300 150.6,5.9, serta dimensi profil baja untuk kolom menggunakan IWF 400.200.8.13. Selanjutnya, desain sambungan pada deck dengan ukuran 400 x 600 dan tebal plat deck 150 mm. Yang ketiga, didapat gaya dalam setiap batang kolom, dan balok diambil nilai maksimal dari masing-masing batang dengan nilai pada elemen kolom aksial tekan P sama dengan 6